Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafdiansyah dengan NIM 040021000028. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas lanjutan ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Data dan Informasi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang parsing XML di Python. Langkah pertama itu kita harus membuat file dengan menyiapkan file XML yang sudah diparse dan letakkan di folder yang sama dengan file Python-nya. Kemudian isi file XML tersebut dengan kode sebagai berikut. Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan adalah membuat file PY dengan isinya sebagai berikut. Output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, mengubah kode dan dilengkapi dengan kode yang sebelumnya. Output yang akan diberikan seperti ini, ia akan muncul merek dan asalnya dan jenis mobilnya dan memiliki 3 keunggulan yang sudah dimasukkan dalam file tadi di file XML. Kemudian menambahkan node pada XML di sini. Sekarang kita akan memodifikasi kodenya dengan menambahkan kode ini. Pertama, kita menambahkan elemen dan menambahkan ambil kembali daftar keunggulan. Dan setelah tadi kode belum fullnya dan jika sudah dimasukkan akan seperti ini kode fullnya. Lalu output yang akan dihasilkan seperti ini, ia akan menambah baris baru yaitu mobil Toyota bervariasi. Untuk sekarang kita akan menyimpan hasil tadi ke dalam file XML-nya. Untuk kodenya seperti ini. Jika sudah ditambahkan, fullnya akan seperti ini. Output yang akan dihasilkan adalah seperti ini. Jadi file XML-nya menjadi berubah. Sebelumnya kan itu cuman singkat. Jadi sekarang berubah seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses data JSON dengan Python dari file dan web API. Pertama, membuat file dengan nama file dataku.json. Isinya seperti ini, ada nama, web, sosial media, Facebook, Twitter, dan Instagram. Selanjutnya, kode tadi divalidasi sesuai dengan format JSON dengan ngeceknya di website jsonlimit.com, jsonlin.com. Selanjutnya itu membuat file dengan nama baca underscore data underscore json.py, isi menggunakan kode seperti berikut. Kemudian file JSON tadi dan file Python tadi diletakkan dalam satu folder yang sama. Kemudian jika di run, outputnya akan menjadi seperti ini, akan munculkan nama, web, sosial media, sesuai dengan source code tadi sebelumnya. Selanjutnya, kita akan mengubah kodenya, kita akan menambahkan print datanya, seperti ini. Output yang akan dihasilkan seperti ini. Ia jadi akan lebih rapi dari sebelumnya. Yang sebelumnya hanya satu baris dan tidak rapi. Sekarang menjadi lebih rapi dan barisnya ke bawah. Selanjutnya, kita akan melakukan baca JSON dari web service dengan Python. Pertama, kita akan mencari API yang akan digunakan. API yang digunakan di sini adalah API dari GitHub. Alamat URL endpoint-nya itu merupakan dari akun GitHub saya sebagai dengan hasil endpoint sebagai berikut. Selanjutnya membuat file Python dengan nama red underscore github underscore api.py dengan isinya sebagai berikut. Selanjutnya ini merupakan hasil outputnya di sini sangat panjang dan belum rapi.
Selanjutnya kita akan mengubah kode, menambahkan print datanya seperti ini, dengan tujuan membuat hasilnya menjadi lebih rapi. Outputnya akan seperti ini. Dia akan lebih rapi dengan baris-baris yang lebih rapi. Di sini akan menentukan nama, lokasi, institusi, follower, dan mendaftar di GitHub sejak berapa lama. Sini kita akan membaca JSON yang memiliki banyak item. Dalam kasus ini, kita harus menggunakan perulangan. Kita akan menggunakan data JSON dari API JSON placeholder dengan endpoint-nya seperti link di sini. Ada sebanyak 100 item atau artikel dalam data JSON ini. Hasil endpoint dari link tersebut akan seperti ini. Pertama, kita akan membuat file baru dengan nama list_article.py, isi dengan kode seperti berikut. Hasil output yang akan dihasilkan seperti berikut. Selanjutnya kita akan membuat latihan dengan membaca data COVID-19 dengan Python. Sebagai latihan tambahan, kita akan mencoba data statistik COVID-19 di Indonesia. API yang digunakan adalah API dari Matroid. Linknya sebagai berikut dari GitHub /matroid/Indonesia COVID-19 API. Di sini API dari tersebut tidak dapat dibuka. Oke, pertama membuat file dengan nama COVID_19_Indonesia.py. Berikut adalah source code-nya. Di sini URL-nya masih Indonesia_COVID_19 Matroid sebelumnya. Dan di sini output-nya akan error karena sebelumnya API yang tadi itu API-nya bermasalah dan tidak bisa digunakan. Nah, di sini kita akan mengubah kodenya. URL-nya kita ganti dengan banuacoders.com/api/pico/v2/provinsi. Dan di sini juga kodenya di bagian print-nya ini kita ubah. Di sini sebelumnya ada emoticon yang seperti ini. Jadi di situ juga merupakan penyebab errornya. Dan URL-nya juga kami ganti. Hasil dari outputnya akan seperti ini. Ia akan menunjukkan daerah provinsi, positifnya berapa, COVID, sembuh, dan meninggalnya. Data tersebut diambil dari URL endpoint dari Banua Coders. Catatannya seperti berikut. Perubahan yang dilakukan sehingga tidak error adalah mengganti URL github.com tadi menjadi Indonesia COVID-19 Matroid yang didapatkan dari web Banua Coders. Dan juga mengubah kode di program dengan menghapus emoticonnya. Oke, sekarang kita akan menjelaskan latihan proses data JSON dengan Python. Langkah yang pertama harus kita lakukan adalah mencari API yang ingin digunakan. Setelah menemukan API yang ingin digunakan, di sini saya menggunakan API yang dapat membaca data surah yang ada di Al-Quran. Data yang ingin saya tampilkan adalah nomor, nama surah, jumlah ayat, dan tulisan nama surah dalam bentuk huruf Latin. API yang digunakan adalah API dari alquran.cloud/API. Di sini API yang saya gunakan itu mencari di Google, tidak mengambil dari link GitHub yang Bapak kasih, karena saya mencoba beberapa kali link GitHub dari Bapak, tapi tidak menemukan yang saya bisa gunakan. Jadi di sini saya berinisiatif mencari API di Google. Di sini API key. Pada API ini saya tidak memerlukan API key karena saya tidak perlu API key untuk mengakses API tersebut. Oke, link API Al-Quran.cloud tadi akan menghasilkan respon seperti ini. Sini langkah selanjutnya membuat program Python dengan nama Quran_API.py. Isinya sebagai berikut. Di sini saya salah membuat kode di sini.
malah membuat print jadwal sholat DKI, karena sebelumnya saya sebelum mencoba Al-Quran ini, saya mencoba API dari jadwal sholat yang ada di DKI Jakarta, Pak. Jadi ini belum sempat terhapus karena kelupaan. Mohon maaf, Pak. Jadi di sini mungkin lain kali bisa lebih teliti lagi sayanya. Di sini saya akan mengeprint nomor surah, nama surah, jumlah ayat, dan tulisan Latinnya. Output yang akan dihasilkan seperti ini. Jadi ini outputnya yang sudah saya ganti. Jadi berbeda dengan hasil SS-nya. Ini SS-nya juga belum saya ganti. Ini outputnya sudah diganti dengan Al-Quran Al-Karim di print tadi. Dengan outputnya menampilkan sebagai contoh ada nomor surah yang pertama itu nama surahnya, jumlah ayatnya, dan tulisan Latin Al-Fatihah. Jadi di sini nama surahnya Al-Fatihahnya dalam berbentuk huruf Arab dan selanjutnya dan seterusnya. Semua surah yang ada di Al-Quran akan tampil di source code tadi, hasil output tadi, sampai surat An-Nas yang ke 114 juga ada, Pak. Jadi semua lengkap dengan jumlah ayat dan tulisan Latinnya. Untuk merapikannya, saya akan menambahkan line baru yang bawah nih, print dan tutup kurung dan buka kurung dan tutup kurung. Jadi hasil yang akan diberikan lebih ada berjarak gitu, Pak. Jadi cukup enak dilihat dari sebelumnya yang seperti ini, yang lalu full dengan tulisan, setelahnya akan menjadi lebih rapi lagi. Di sini saya tugas saya menunjukkan sumber dan referensi. Yang pertama itu ada dari petani code underscore apa slash Python JSON. Selanjutnya ini alquran.cloud untuk tugas saya, API-nya didapat dari sini. Selanjutnya petani code Python XML ini tugas yang kedua tadi, ini yang pertama. Lalu di sini ada Indonesia COVID-19 untuk API yang untuk melaporkan data COVID yang didapat dari Banua Coders. Berikut di sini ada link G Drive-nya yang bisa diakses untuk melihat file-file yang ada yang saya kerjakan di sini bisa dilihat, Pak. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.